sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Steviana Elizabeth Tompo dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Nah, di video kali ini saya akan memberikan laporan hasil praktikum 4 dengan judul Jaringan Hewan. Tujuan pembelajarannya yaitu membandingkan perbedaan struktur dan fungsi jaringan yang menyusun pada tubuh hewan. Alat dan bahan diantaranya ada mikroskop, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Berikut adalah hasil pengamatan menggunakan mikroskop, yaitu pada jaringan epitel silindris. Ini adalah jaringan epitel silindris. Yang pertama ada membran basal, yang kedua ada lumen, yang ketiga ada satu epitel silindris, dan yang keempat ada inti sel. Nah, selanjutnya pada jaringan ikat. Ini adalah gambar dari jaringan ikat. Di sini yang pertama ada kondroid dalam lakuna, yang kedua ada matriks, dan yang ketiga ada lakuna. Selanjutnya kita masuk pada jaringan otot. Jaringan otot terbagi atas 3. Yang pertama jaringan otot polos, yang kedua jaringan otot jantung, dan yang ketiga jaringan otot lurik. Kita masuk pada yang pertama, yaitu jaringan otot polos. Ini adalah jaringan otot polos. Di sini yang pertama ada inti sel, dan yang kedua ada serat otot. Jaringan otot yang kedua adalah jaringan otot jantung. Ini adalah jaringan otot jantung. Di sini yang pertama ada serabut otot, yang kedua ada cakram berinterkalar, dan yang ketiga ada nukleus. Jaringan otot yang ketiga adalah jaringan otot lurik. Ini adalah gambar dari jaringan otot lurik. Yang pertama di sini ada unit kontraksi otot, yang kedua ada serat otot, dan yang ketiga ada nukleus. Nah, yang terakhir adalah jaringan saraf. Ini adalah gambar dari jaringan saraf. Yang pertama di sini ada sel tubuh. Ini adalah sel tubuh. Yang kedua ada nukleus, dan yang ketiga ada dendrit. Kemudian gambar selanjutnya ini juga adalah sel saraf. Yang pertama di sini ada pemanjangan sel, yang kedua di sini ada inti sel, dan yang ketiga di sini ada badan sel. Kesimpulan, pada tubuh hewan sendiri terdiri atas jaringan-jaringan atau sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada saat perkembangan embrio, lapisan kecamba berdiferensiasi atau dengan proses yang disebut histogenesis. Dibagi menjadi 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi oleh tubuh dengan lingkungannya, baik di sebelah dalam maupun di sebelah luar. Melihat strukturnya, biasanya jaringan epitel membentuk suatu lapisan dengan sel-sel yang rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel. Jaringan ikat merupakan jaringan yang fungsinya memperkuat tubuh, mengisi tubuh atau menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lain. Melihat strukturnya, jaringan ikat biasanya mengandung sel-sel yang relatif berjauhan dengan antar sel yang banyak, dan ia terdiri atas matriks dengan sel-sel berinti dan cabang-cabang yang saling bersentuhan. Jaringan otot
merupakan jaringan yang berguna untuk melakukan gerak baik oleh badan secara keseluruhan maupun oleh berbagai organ tubuh satu terhadap yang lainnya. Secara fungsional, ada otot yang bekerja secara sadar atau dapat kita kendalikan gerakannya atau otot volunteer, dan ada juga yang tidak bekerja secara sadar atau tidak dapat kita kendalikan atau otot involunter. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Ada dua jenis macam sel, yaitu sel saraf atau neuron dan sel pendukung.